Shalom. Hari ini ada yang kembaran lagi mas saya. Tadi pagi ada yang kembar mas saya. Hari ini kakak saya sama bajunya. Buy one get one katanya. Oke. Katanya dia yang buy, saya yang dapatnya, get one ya. Oke, saudara, puji Tuhan hari ini kita sudah di minggu keempat di bulan Oktober. Ya, dan ini tema bulan ini adalah rest and restore. Di mana kita harus istirahat, kemudian ada pemulihan. Ya, kita langsung mulai saja. Karena sudah 3 minggu dibahas tentang rest, ya, bagaimana kita harus beristirahat. Nah, kita lihat istirahat yang seperti apa. Mari kita lihat slide-nya. Saudara, kalau kita dikatakan istirahat, itu slide yang selanjutnya. Dikatakan begini, Tuhan sendiri sudah menciptakan sejak awal sekali, awal mula sekali. Tuhan ciptakan begitu banyak, ya, 6 hari ada penciptaan, kemudian alam semesta ini dan seisinya. Kemudian dikasih 1 hari itu untuk hari perhentian, artinya istirahat. Dan ini memang untuk kegunaannya buat kita. Dan saudara lihat saat perbandingannya 1:7. Ya, berarti Tuhan juga mau kita rajin. Ya, bukan hanya kita istirahat sampai kebanyakan istirahat. Tapi Tuhan mau kita rajin bekerja. Tapi Tuhan tahu bahwa ada saatnya kita butuh istirahat. Makanya Tuhan siapkan 1 hari untuk istirahat. Nah, kemudian dikatakan kalau istirahat itu adalah kuduskan hari Sabat, ya. Kuduskan hari Sabat. Itu Tuhan berikan perintah itu kepada Musa dan bangsa Israel saat itu. Tuhan bilang begini, kamu harus kuduskan itu hari Sabat. Kuduskan itu berarti menghormati Tuhan. Ini saya coba ambil dalam 3 minggu ya. Saya kecilkan gitu, artinya dirangkum sedikit ya. Supaya saudara ingat apa itu sebenarnya istirahat. Kita belajar untuk benar-benar menghormati Tuhan dengan mengkuduskan hari Sabat. Ini kan perintah. Kalau perintah dilanggar, pasti ada akibat. Melanggar perintah Tuhan berarti sama dengan dosa. Dosa pasti ada akibatnya. Jadi kalau Tuhan suruh, Tuhan perintahkan, berarti kita harus taati. Nah, kemudian satu lagi, tujuan istirahat. Nah, tapi kita harus tahu ya, tujuan istirahatnya itu apa. Karena ada yang bilang begini, saya perlu healing. Oh ya, anak muda sekarang sebutnya healing. Oke, healing. Healingnya berapa lama? Ya, lebih banyak healingnya dibanding kerjanya. Ini repot juga. Dan kalau udah kerja terus bilang, aduh saya kayaknya perlu healing. Ya, oke, healing lagi gitu ya. Kita harus tahu tujuannya istirahat ini buat apa. Gitu. Karena tujuannya itu sebenarnya supaya ada pemulihan. Itu udah dibahas 2-3 minggu yang lalu ya. Supaya benar-benar ada pemulihan dan pemulihan. Nah, kita lihat sekarang arti dari pemulihan. Sebenarnya apa sih pemulihan itu? Oke, kita lihat slide-nya. Pemulihan itu, restore. Restore itu artinya pemulihan. Nah, kalau yang namanya pemulihan, berarti ada sesuatu yang sakit atau yang luka. Nah, misalnya saudara kita habis dioperasi, kita perlu istirahat. Pasti perlu pemulihan. Perlu nggak pemulihan? Sangat perlu. Jadi jangan dikira pemulihan itu, udah rasanya enak sedikit, udahlah. Ya. Ini hati-hati saudara, karena waktu pemulihan itu sangat diperlukan supaya kita benar-benar sehat, baru kita melakukan kegiatan sehari-hari lagi. Jadi dibutuhkan pemulihan, ya. Nah, pemulihan berarti ada sesuatu yang sakit atau yang luka. Nah, kalau dikatakan restore, artinya juga mengembalikan. Mengembalikan itu berarti ada sesuatu yang hilang. Tadinya ada nih, terus hilang. Nah, dicari lagi, mana tuh? Dikembalin lagi gitu. Ya. Apa yang hilang? Saudara, barangkali kita selama kita sibuk dengan pekerjaan kita dan kegiatan kita sehari-hari, kita kehilangan kebersamaan, hilang kemesraan. Nah, suami istri siapa yang udah kehilangan kemesraan? Ada istrinya, suaminya di sebelahnya, senggol sedikit, mesra-mesraan lagi ya. Nah, kalau udah kurang kemesraan, cari waktu pergi berdua dan jangan cuma makan, minum, nonton, ya. Tapi saudara temukan kembali kemesraan itu. Jadi kalau udah hilang, balikin lagi. Atau restore itu artinya memperbaiki. Kalau memperbaiki itu berarti ada yang rusak, betul. Ada yang rusak, makanya perlu diperbaiki. Ya, kalau udah ada yang rusak perlu diperbaiki. Makanya dikatakan orang yang istirahat itu tujuannya adalah untuk memperbaiki. Memperbaiki apa? Barangkali ya ada komunikasi yang rusak. Nah, kalau kita suami istri atau di saudara seiman atau dengan siapapun ada komunikasi yang rusak. Nah, kita coba untuk memperbaiki itu. Karena itu udah rusak. Nah, apalagi deh yang rusak yang saudara coba nanti pikirkan.
Jadi tujuannya 1 bulan ini, saudara, tema ini, biar ini kita boleh praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Saya mau memulihkan sesuatu yang mungkin ada luka, ada sakit. Sesuatu yang mungkin ada sesuatu yang hilang, yang saya perlu kembalikan. Nah, hari ini saya ingin membahas yang memulihkan ini, ya, memulihkan. Nah, kita baca dulu yuk, kita Mazmur 23 ayat 1 sampai 3a. Kita baca ini Mazmur Daud ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang membimbing aku ke air yang tenang. Yang menyegarkan jiwaku. Nah, jadi dikatakan di sini Mazmur Daud sendiri mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan supaya jiwanya ini segar. Jiwa ini perlu disegarkan. Memang jiwa ini yang tidak nampak. Yang nampak di luar ini apa? Tubuh kan. Ini gampang dilihatnya. Kalau kita sakit, misalnya ada orang sakit patah kakinya, ya, kita bisa lihat bahwa dia tuh kakinya patah. Terus dia jalan, atau saudara di perjalanan saudara lihat, atau di bus, pasti saudara silakan duduk, silakan duduk. Atau kita kenal dong orang, kamu istirahat, duduk di sini, gitu ya. Tapi kalau orang itu sakit jiwanya, patah hatinya, kakinya nggak patah, tapi hatinya lagi patah, kelihatan nggak? Kita nggak lihat. Kalau dia nggak cerita, kita nggak tahu. Kalau kita nggak melihat langsung apa yang kejadiannya, kita nggak tahu. Kenapa? Mukanya baik-baik saja. Kenapa kamu baik-baik saja? Ayo kita semua semangat. Ya semangat. Tapi hati saya lagi luka loh ini. Lagi patah sebenarnya. Lagi luka hati saya. Gimana ini cara betulinnya? Saudara, itulah sebabnya sekarang tuh orang mulai menyadari bahwa mental health itu penting, kesehatan mental kan, ya. Jadi kalau dulu orang menyangka kalau orang yang sakit di pikirannya atau di hatinya itu namanya di jiwanya itu sakit, itu namanya orang gila katanya. Bukan ya, kalau orang gila itu yang skizofrenia, yang benar-benar udah sampai buka baju, begitu ngomong sendiri. Nah, itu mungkin depresi berat, akhirnya nggak ada yang tolongin, jadilah seperti itu. Ya, tapi sebenarnya orang yang seperti kita pun barangkali ada yang lagi sakit di jiwanya ini. Mazmur Daud sendiri mengatakan dia minta Tuhan segarkan jiwaku. Artinya apa? Jiwanya dia ini lagi susah hati. Dan dia tahu kalau Tuhan gembala yang baik, dia akan menyegarkan ini jiwanya dia. Nah, kita baca dulu 1 ayat lagi. Ini Daud juga yang menulisnya. Daud bilang begini, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan ketahuilah hatiku. Ujilah pikiranku. Tujukanlah segala sesuatu di dalam diriku yang membuat engkau sedih, dan tuntunlah aku di jalan hidup yang kekal. Dan dia tahu nih, dia minta Tuhan, tolong Tuhan, ya pulihkan, selidiki aku Tuhan, selidiki apa? Hatiku dan pikiranku. Kalau di terjemahan lain ada batinku, boleh, ya. Kalau di secara umum bilangnya mental, boleh. Tapi di sini dikatakan pikiranku, saudara, di dalam terjemahan ini. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa Daud sendiri tahu bahwa kita ini bisa sakit. Manusia ini bisa sakit jiwanya. Kita butuh Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan. Kita butuh untuk memulihkan jiwanya, jiwa kita ini. Nah, kita lihat selanjutnya. Kadang-kadang jiwa ini kan gak kelihatan ya. Ketutup sama tubuh. Jadi kurang diperhatikan. Area tubuh lebih diperhatikan. Kenapa? Karena terlihat dan gampang. Ya, lebih rawatnya lebih gampang. Tapi jiwa itu rawatnya susah. Karena di dalam. Dan kadang-kadang sudah ada virus atau ada kotoran, ada masalah yang udah nempel. Entah di pikiran, entah di hati kita. Saudara, yang lalu saya pernah bahas tentang emosi ya, tentang perasaan-perasaan. Gimana kita masih ada luka nggak sebenarnya? Itu bisa dicek. Tapi sekarang saya bahasnya tentang pikirannya. Next kita lihat. Kita lihat di sini. Nah, ini manusia ini terdiri dari 3, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Yang paling luar coklat itu tubuh. Kemudian yang di tengah, yang hijau muda itu ada jiwa. Nah, jiwa aja terbagi 3. Pikiran, ada perasaan, emosi di situ, ada kehendak, ya, keinginan. Makanya Firman Tuhan bilang kan, ada keinginan yang seringkali kita justru keinginan kita yang menjerat kita, ya. Dikatakan tapi cobaan itu disebabkan oleh keinginan dan pikirannya.
Artinya apa? Ada percobaan-percobaan juga yang terjadi itu adanya di mana? Di keinginan kita. Di mana? Di jiwa, area jiwa. Nah saudara, di pikiran juga itu terbagi dua lagi. Jadi ada pikiran yang sadar, yang sekarang ini nih ya saudara, sekarang ini pikiran sadar. Ada yang tidak sadar, artinya alam bawah sadar, bukan tidak sadar, alam bawah sadar. Yang udah lama tuh ketumpuk-tumpuk semua di situ. Nah akhirnya itu jadi alam bawah sadar. Yang kelihatannya nggak apa-apa, tapi ternyata itu seperti gunung es yang di dalamnya itu yang bisa ketabrak. Titanic itu malah jatuh hancur karena ada yang di dalam. Nah, inilah yang seringkali menyebabkan kita menjadi banyak konflik. Atau hubungan kita rusak satu dengan yang lain. Bahkan hubungan kita bisa tidak baik dengan Tuhan. Kenapa saudara? Emang iya bisa? Bisa. Karena kita punya konsep yang salah tentang Tuhan. Di dalam pikiran kita ini udah salah. Kita bisa punya sesuatu yang salah tentang Tuhan kita. Karena dari kehidupan sehari-hari ini kita melihatnya. Ada orang menggambarkan Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat. Tuhan yang tidak pemurah. Gak mungkin Tuhan mau kasih begitu aja katanya. Kalau kita gak bekerja dulu nih, gak mungkin kita akan dapat katanya. Gak mungkin Tuhan akan kasih, gak ada anugerah istilahnya, mana mungkin Tuhan kasih begitu aja selagi kita masih jahat. Saudara sebenarnya itu sangat mungkin. Tapi kenapa udah ada virus di dalam pikirannya? Dia melihat ayahnya atau keluarganya ya, ibunya atau orang-orang sekelilingnya. Selalu bilang gini, kalau kamu mau sesuatu, kamu harus lakukan dulu yang baik buat saya. Jadi dia merasa ini kejadian ya, ini ada jemaat yang pernah bersaksi sama saya dan dia bilang, buat saya itu susah ya menggambarkan Allah itu pemurah. Allah itu Allah yang bisa memberikan anugerah, itu buat saya sulit. Kenapa? Ternyata ada hal-hal buruk yang pernah terjadi dan tersimpan di alam sadarnya itu. Makanya kita mau belajar hari ini. Daud sendiri mengatakan jiwa itu perlu disegarkan. Jadi kita melihat bahwa ada hal yang kita harus perhatikan. Sekarang orang berbondong-bondong mulai memperhatikan tentang mental health ya, kesehatan mental. Bagus ya, artinya orang mulai lihat bahwa ini perlu diperhatikan juga. Nah, dan kalau kita lihat dari firman Tuhan, itu ada juga di firman Tuhan. Jadi bukan hanya secara jasmani, tetapi jiwa ini perlu diperhatikan. Kita lihat selanjutnya di dalam Titus 1 ayat 15. Yuk kita baca sama-sama. Orang yang bersih hatinya melihat kebaikan dan kemurnian dalam segala sesuatu. Tetapi orang yang hatinya sendiri jahat dan tidak dapat dipercaya melihat kejahatan dalam segala sesuatu. Karena pikirannya yang kotor dan hatinya yang selalu memberontak akan mempengaruhi segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya. Jadi artinya ini tiga hal yang tadi, ada pikiran, ada emosi, ada perasaan-perasaan kita, ada kehendak-kehendak kita, itu semua saling berhubungan satu dengan yang lain. Karena letaknya ada di jiwa. Pasti saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada karena pikiran yang kotor itu bukan hanya pikiran najis, tapi pikiran kotor itu adalah pikiran yang salah, pikiran-pikiran negatif itu ada dalam pikiran kita. Kemudian hatinya selalu memberontak. Ini kan dua-duanya ada di jiwa kan? Di pikiran, hati itu dua-duanya ada di jiwa. Itu akan mempengaruhi segala sesuatu yang dilihat dan didengar. Saudara tahu nggak? Dosa itu masuk ke dalam pikiran kita itu dengan cara apa? Masuk ke dalam hati kita dengan cara apa? Kita lihat diagramnya. Next berikutnya. Saudara ini ada situasi, ada informasi, ya itu dari telinga, dari panca indera, ya ada telinga. Dan ada mata kita, biasanya kita lihat atau kita dengar. Itu masuk ke dalam pikiran kita. Dah diputar tuh, ya. Masuk tuh ke dalam hati kita. Keinginan kita tuh apa? Kalau pikiran kita jahat, kita pengen balas orang itu misalnya. Kalau pikiran kita jahat, kita langsung merasa bahwa saya marah sama orang itu. Kenapa dia lakukan itu kepada saya? Ya, tujuan perilakunya bisa macam-macam. Ya, bisa dia diemin, bisa dia pukul. Ya bisa dia dia bunuh bahkan gitu ya. Ini di Adam anaknya itu kan Kain dan Habel itu kan seperti itu sebenarnya. Dia nggak sekedar marah langsung bunuh, tapi pasti udah diolah dulu. Dia lihat berkali-kali, akhirnya dia lakukan. Saudara, ini saya kasih contoh ya. Saya tuh baru lihat, ini kan saya tuh jarang ngelihat IG-nya orang atau Facebook gitu ya.
Tapi kadang-kadang tuh ada notifikasi keluar kan. Gitu. Dan waktu itu saya lagi nganggur nih ya, istilah lagi santai gitu. Saya pikir, lihat tag gitu. Lihat. Itu kenalan saya. Dari orang yang biasa-biasa saja. Saya lihat, hebat tuh sekarang loh. Bisa ini, bisa itu, pergi ke luar negeri lagi. Ke macam-macam negara, ini sama keluarganya. Wah, dia foto sama istrinya, sama anaknya. Saya bilang hebat juga ya. Nah, jadi lanjut, lihat lagi gitu. Ngapain? Dia jadi pembicara ke sini, ke sono. Jadi ini, jadi itu gitu kan. Terus saya mulai lihat. Akhirnya terus saya stop. Terus saya mikir sendiri gini. Stop, sebentar. Saya mikir dulu. Saya lihat ini, apa yang saya rasakan? Saya langsung cek ke dalam diri saya sendiri. Saya ngelihat ini, perasaan saya apa ya? Marahkah? Ikut senangkah? Kan katanya kalau sesama anak Tuhan harus ikut senang. Ya senang, saya senang. Bener gak ya gitu? Saya ikut senangkah? Terus apa saya jadi bertanya-tanya atau saya jadi iri hati? Saya mikir, ini bener gak ya? Saya tuh lagi ngeliatin ini tuh lagi mau apa? Terus saya pikir-pikir, kalau ada iri hati, aduh saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni, kenapa saya jadi iri hati? Tapi terus saya cek, oke. Daripada saya kelanjutan terus, nanti saya beneran jadi iri hati, saya stop. Saya bilang, gak usah dilihat. Kenapa? Gak apa-apa. Dia senang, dia bisa melakukan seperti itu. Gak apa-apa, itu bagian dia, itu berkatnya dia. Itu anugerah Tuhan buat dia. Udah, stop. Jadi saya stop sampai di situ. Aduh, saya pikir-pikir bener loh ternyata. Itu ya gampang sekali masuk. Itu kan saya lihat informasi. Saya melihat dari mata saya dan saya mulai baca, masuk. Langsung muter. Sebenarnya ya orang pergi, ini bahayanya ya kalau ada media. Orang pergi ke luar negeri, orang pergi jalan-jalan dan sebagainya. Gak apa-apa. Itu biar biasa-biasa, tapi belum tentu orang itu benar-benar senang, sukacita kan belum tentu. Di foto saudara bisa lihat dia ketawa-ketawa, tapi saudara nggak tahu di belakangnya, ya kan? Gitu. Tapi kepengaruh dari mana? Dari apa yang kita lihat. Makanya tadi ada informasi masuk dalam pikiran kita, dari mata, atau kita dengar informasi dari orang yang sering ngomong terus, akhirnya masuk dalam pikiran kita, keluar dari tindakan kita. Nah, ini yang perlu kita sadari. Kita harus hati-hati. Cara bekerjanya seperti itu. Nah, apalagi seperti firman Tuhan tadi katakan, kalau pikiran itu kotor, artinya udah ada virusnya nih, udah ada kotoran nih. Hatinya juga kotor, hatinya itu suka memberontak, artinya udah ada yang gak beres. Wah udah, tambah susah, hasilnya itu pasti buruk hasilnya. Biarpun orang itu berbuat baik, pasti bisa dianggapnya jahat. Nah, hari ini saya ingin membahasnya tentang pikiran, ya. Pikiran yang perlu direstorasi, pikiran yang perlu dipulihkan. Berarti pasti kayaknya ada yang sakit, atau ada yang hilang dari pikiran kita, atau ada yang kita perlu kembalikan, ya, atau ada yang perlu disembuhkan. Nah, kita juga perlu belajar untuk melihat dari pikiran kita. Apa sih sebenarnya yang menjadi luka di dalam pikiran kita? Kita lihat ciri-cirinya dulu. Yuk. Nah, ada orang yang pikirnya berlebihan, overthinking. Ya, ini over ya, artinya kalau khawatir boleh nggak boleh. Tapi kalau kelebihan itu jadi bahaya. Saudara pernah khawatir? Pasti. Pernah takut? Pasti. Saya kalau terima telepon, apalagi kalau dari anggota keluarga, begitu saya lihat, siapa yang telepon? Anak saya gitu. Ada siapa yang telepon? Suami saya tuh bisa takut, saudara. Tahu nggak kenapa? Gara-gara awalnya itu papi saya waktu meninggal, adik saya tuh telepon. Gitu. Pertama kali masih lagi tidur, dia pagi-pagi telepon, saya kaget lihat adik saya. Terus saya pikir telepon. Dia udah nangis-nangis langsung. Saya pikir pasti udah. Dari situ saya takutnya. Berkali-kali kalau saya terima telepon. Dan itu berkali-kali, ada lagi kejadian gitu ya. Nah, terus saya pikir, wah ini gak beres. Ini pikiran saya, ini bisa gak beres. Kenapa? Udah ada virus nih. Overthinking saya nanti. Belum apa-apa, udah ketakutan. Jadi sekarang kalau terima telepon dari keluarga nih, saya langsung ngomong dalam hati saya. Saya bilang gini, belum tentu, bisa jadi itu justru bagus. Dengerin dulu. Jangan langsung mikir enggak gitu. Ngomong tuh saya sama diri saya sendiri. Langsung saya telepon. Ya, ada apa? Gitu. Nah, aman. Kalau enggak, saudara, saya bisa ketakutan terus-terusan. Nah, orang yang overthinking ini khawatirnya tuh berlebih-lebihan. Mikirnya ada di sini, tapi pikiran ke sana sampai jauh sekali gitu.
Itu namanya overthinking tuh, udah over, udah kelebihan. Nah itu mesti ditarik, istilahnya jangan kejauhan. Saudara tahu nggak, di pikiran kita ini kekuatannya itu luar biasa. Kita ada di sini, saudara bisa mikir sampai jauh sekali ke ujung sana, betul? Betul saudara? Saudara ada duduk di sini, sekarang saudara bisa ngebayangin bahwa saudara tuh ada lagi di Bandung misalnya. Oh belum kurang jauh. Ada di Amerika, bisa nggak? Bisa. Itu loh kekuatan pikiran. Dia bisa nembus, gitu, keluar, jauh sekali. Makanya dikatakan pikiran itu bahaya kalau kita nggak kontrol, kalau kita nggak kendalikan. Nah, orang-orang yang seperti ini kita lihat ya, punya pikiran yang salah. Salah satunya adalah overthinking. Yang kedua, dia suka membesar-besarkan masalah kalau overthinking ini ya. Nggak ada begini sih, tapi ntar begini, ntar begitu, ntar begini. Aduh, udah ketakutan semuanya, udah mikir yang jauh. Oke? Nah, yang kedua, ini orang yang menyamaratakan. Kita lihat ada kejadian-kejadian yang negatif itu terjadi berulang-ulang. Kemudian dia merasa bahwa sama aja semuanya. Nih, saya kasih contoh, ada seorang ibu, saya belum lama ketemu teman ya. Jadi saya duduk di sini, dia di situ, sebelahnya suami saya di situ, gitu ya. Nah terus dia lagi cerita. Nah ini karena teman lama ya, terus dia cerita, dia bilang gini, saya nanya anak laki-lakinya. Oh dia boleh bilang, Pak ya udah lulus tapi kerjaannya begini-begini gitu ya. Mantu kamu gimana? Karena mantu dia baru nikahin anaknya, mantu laki. Mantu kamu gimana? Karena suaminya udah meninggal, ya. Tapi saya tahu juga dulu keadaan suaminya, ya seperti apa. Terus dia bilang, mantu saya juga payah, nggak bisa cari duit yang bener, santai-santai semuanya gitu. Dah, terus dia nggak sadar dia ngomong sama suami saya, ya kan John, sama kan John, semua laki-laki begitu kan katanya. Kamu ngomong sama suami saya itu, lihat saya juga laki-laki. Suami saya senyum jadi, oh iya suami saya, oh iya ya John juga laki-laki ya katanya gitu. Aduh mak, dalam hati saya, iyalah itu kalau dia menyamaratakan semua laki-laki seperti itu. Coba cari kenapa begitu. Papanya dulu ya, menurut dia kerjanya kurang keras, kurang dapat banyak uang. 2 kakak laki-lakinya, dia mau tuh laki-laki kerja keras, wah yang luar biasa gitu, supaya dapat uangnya banyak. Itu tuh ada di dalam pikiran dia. Jadi akhirnya setiap laki-laki dianggap sama, sampai dia keluarin ucapan. Dia bilang sama anak perempuan, nanti kalau kamu punya anak, anaknya laki-laki ya. Emang Tuhan ya, anak kamu harus laki-laki katanya. Sampai diumumin, saya nggak mau anak perempuan, saya maunya kalau anak punya cucunya laki-laki. Oh, sampai sebegitunya saudara. Lihat, dari pikiran masuk, ada di dalam hati nggak suka, kekesalan, kemarahan, kebencian barangkali, keluar perilakunya apa? Dia ucapin. Dia bilang saya nggak mau anak. Saya bilang bahaya ini, nanti kalau beneran punya cucu laki-laki gimana? Ditolak, ya kan? Saudara, itu salah satu. Kemudian lihat lagi orang yang punya pikiran yang salah. Itu ada harus katanya, harus begini, gak boleh begitu. Jadi dia bikin standar sendiri. Harus dapat nilai 10, harus yang rapi. Pemimpin tuh harus begini. Seorang ayah tuh harus begini, seorang ibu harus begini. Dia bikin standar sedemikian rupa. Jadi akibatnya kalau ada orang yang tidak sesuai standarnya, dia marah. Bukan cuma marah, dia bisa melakukan hal-hal yang buruk terhadap orang itu. Saudara, hal seperti ini bahaya sekali kalau semua bikin standar. Oke, di keluarga ada peran ayah, ada peran ibu, ada anak. Betul, ada peran masing-masing. Ada tugasnya masing-masing, kewajibannya. Tapi bukan bikin standar yang harus. Akhirnya orang ini tidak akan bisa, nggak luas istilahnya ya. Karena semua maunya seperti dia. Kalau menurut saya orang-orang seperti ini bisa dianggap jadi sombong. Kenapa? Karena semua harus jadi seperti saya, kan nggak bisa. Kalau jadi seperti saya ya capek orang di sekelilingnya. Makanya dia suka marah dengan orang di sekelilingnya. Relasi buruk lagi. Betul? Nah kemudian selanjutnya ada yang mudah menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Ini saya kasih contoh langsung. Ada orang yang kerja di Bojong dulu ya. Nah dia tuh orangnya kerjanya bagus banget, tapi sangat banyak konflik. Kenapa? Karena dia ini susah ditegur. Saya bilang begini, itu di belakang ada keran bocor. Ya, maksud saya
Kalau saya ngomong begitu, saya ngomong begini, Ben tolong di belakang tuh ada keran bocor. Apa yang ada di pikiran saudara? Enggak, ya kasih tahu kan, memberi info, ya betul nggak? Kalau dia kerja, berarti tolong dilihat di sana, betul nggak bocor? Begitu kan? Ini orang bisa langsung dia marah sama saya. Itu kemarin, itu begini, ada orang ini begini, itu. Aduh, saya bingung. Saya bilang, stop. Saya bilang, saya nggak lagi marah sama kamu. Enggak, saya cuma ngomong. Saudara, kalau saudara punya teman, keluarga, atau pegawai, atau atasan seperti itu, rasanya apa saudara? Capek kan? Aduh, saya ini bukan sekali dua kali. Saya bilang, kenapa orang ini? Nah ternyata itu ada hal-hal buruk terjadi dalam hidup dia. Dia tuh dari dulu orang yang sering disalahin. Jadi daripada dia disalahin, dia salahin orang lain duluan. Daripada saya dimarahin, saya marahin orang lain duluan. Gitu. Jadi itu yang dilakukan terus menerus. Jadi saya bilang, waduh benar relasinya buruk. Benturan sana sini. Ya, orang jadi gak suka. Kenapa sih cuma saya ngomong kamu bisa marah katanya. Begitu ya. Dan kemudian ada juga orang yang suka menyalahkan diri sendiri. Udah gak apa-apa, ya kamu semua benar. Saya yang salah. Memang saya yang paling buruk. Emang saya yang salah, saya penyebab masalah, udah yang semua benar. Ini saya punya contoh juga. Jadi awalnya dari mana? Ini seorang wanita yang punya orang tua, itu dulu suka berantem. Ya, papa mamanya suka berantem. Dan dia tahu dia adalah anak perempuan yang disayang sama papanya. Anak perempuan bungsu yang paling disayang sama papanya. Jadi katanya, dan papanya ini main kasar ya, main pukul gitu. Jadi dia bilang kalau papanya udah mulai marah sama mamanya, ya, itu misalnya ada piring pecah nih ya, piring pecah. Itu nggak tahu lu pecahnya dari siapa yang pecahin gitu. Tapi bapaknya udah marah nih, dia langsung datang ke bapaknya bilang, "Pak, saya yang salah, saya yang pecahin piringnya." Saya bilang nih, "Kamu sebenarnya pecahin piring nggak?" Enggak. Saya nggak pecahin piring itu, tapi saya bilang saya yang salah. Supaya apa? Supaya papa mama nggak berantem dia bilang. Jadi dia mau jadi penyelamat. Dia berusaha untuk menyelamatkan papa mamanya supaya mamanya itu nggak dipukulin, nggak dimarahin. Dia bilang saya yang salah. Dan itu dilakukan terus-terusan. Akibatnya apa? Dia menjadi seorang wanita yang dewasa dan dia gampang sekali. Kalau ketemu teman-temannya ada masalah, udah. Saya yang salah. Kok begitu ya? Akibatnya lo itu. Saudara bayangkan, dari pikiran yang salah, apa yang terjadi sehari-hari itu masuk, tersimpan. Kemudian perilakunya jadi buruk. Satu lagi. Saudara, ini ada yang yes dan no. Orang ini kaku nih biasanya, benar-benar ya atau tidak. Kamu mau saya jadi pemimpin misalnya dalam organisasi ini, boleh? Saya akan lakukan ini. Mau nggak? Kalau nggak mau, nggak usah. Udah, saya nggak mau pokoknya. Kalau mau ikutin apa yang punya saya semuanya. Semua ya, begitu. Saya nggak ada tuh orang kayak gini biasanya ya sulit berempati, nggak bisa ngerti perasaan orang, sulit sekali mengerti apa yang terjadi gitu. Nggak bisa. Pokoknya saya nggak mau tahu. Yang saya tahu hanya ini dan ini. Harus makan, habis atau enggak sama sekali. Saya mau makan ini tapi habis nggak? Ya udah nggak usah makan. Bahkan anaknya digituin. Kamu makan nggak? Makan harus habis ya? Nggak habis, nggak usah makan mendingan. Wah, anaknya takut mau nyoba aja nggak jadi deh. Nah, saudara, biasanya orang ini susah berempati, ngerti perasaan orang itu sulit. Saya menemukan ada seorang yang seperti ini. Dia bilang kenapa ya? Oh, saya bilang nih ada virus di dalam pikirannya, istilahnya ya. Udah ada hal buruk yang pernah tertanam sebelumnya. Ya, mungkin dari keluarganya. Nah, ini ada penyebabnya, saudara. Coba kita lihat. Penyebabnya itu dari mana? Tapi benar, saudara, dari mana asalnya? Benar, salah satunya keluarga. Yang tadi saya beri contoh itu semua, rata-rata itu awalnya dari keluarga. Entah itu dari orang tuanya. Biasanya anak itu dibesarkan dari orang tua. Nah, orang tua yang menanamkan itu. Ya, biasanya seperti itu. Nah, atau lingkungan bisa juga. Ya, lingkungan di sekitar ada guru. Guru juga berpengaruh. Kalau guru itu udah kan karena ketemu dengan anak terus-terusan, menanamkan hal yang salah, hati-hati, anak-anak punya pikiran yang salah jadinya. Konsepnya jadi salah, gitu ya. Konsep tentang Tuhan salah, konsep tentang keluarga salah, gitu. Dan hati-hati, saudara, sekarang lagi marak LGBT, beneran. Ini saya sampai kaget kemarin-kemarin dibilangin ya. Jadi hati-hati menanamkan konsep-konsep yang salah. Entah itu dari sekolah, entah dari lingkungan,
entah itu dari budaya kita atau bahkan dari gereja. Saudara, kalau dari budaya itu biasanya suka ada orang yang lebih mengutamakan anak pria dibanding anak wanita. Begitu. Ya, itu budaya-budaya. Entah budaya apapun yang ada di dalam kehidupan saudara. Atau dari lingkungan sosial. Orang yang cantik itu orang yang putih, yang tinggi, yang rambutnya panjang gitu ya. Jadi semua anak-anak perempuan itu kepingin seperti itu. Kalau enggak, aduh kayaknya saya enggak cantik. Waduh, operasi kanan kiri, dipermak macam-macam. Kenapa? Karena merasa dirinya tidak cantik. Nah itu hati-hati. Itu yang merusak pikiran kita. Emang iya orang yang kurus kecil tinggi begitu yang cantik? Enggak juga lah, ya kan? Enggak juga. Coba tanya pria-pria di sini. Buktinya kenapa suami saya milih saya? Saya pendek loh, dia kan tinggi gitu. Saya pernah nanya, kamu nggak nyesel milih saya? Enggak lah katanya ya, gitu gini. Oh iya bagus juga. Kenapa saudara? Buat dia nggak apa-apa, pendek juga, kecil juga. Yang penting sepadan. Itu yang perlu ditanam. Tapi kalau hal itu udah salah saudara, akhirnya anak-anak kita itu juga salah. Anak-anak muda juga salah. Bahkan orang-orang tua juga salah menilainya. Begitu lihat anaknya, kamu kenapa ininya mukanya nggak panjang begini? Ya iya bapaknya juga mukanya kotak kok tanya ke anaknya operasi supaya lebih cantik sedikit. Susah benar, itu akibat dari lingkungan sosial. Gereja bisa nggak? Bisa lu Ben, hati-hati. Kenapa saudara? Gereja itu seringkali artinya begini, hal-hal yang bisa ditanamkan itu salah kalau kita misalnya gini, kita menghakimi orang dengan begitu mudah. Orang doanya, contoh ya kemarin itu ya, seperti Pak Dodo yang cerita. Kalau ada orang sakit, berdoa, terus gak sembuh-sembuh, gitu, kurang banyak doanya, doa lagi, sampai sembuh, minta sama Tuhan. Aduh kamu ini kurang setia, terlalu banyak menghakimi. Dia takut, apalagi yang kurang dari saya udah berdoa, saya udah minta semuanya, gak bisa. Pak Dodo kemarin itu saksikan. 3 tahun dia berdoa dan Tuhan tidak jawab itu. Yang seperti dia mau, anaknya sembuh gitu ya, anaknya kan kebutuhan khusus, gak sembuh. Tapi ternyata apa? Waktu dia udah mulai berganti, dia mulai ganti cara berpikir dia benar, saya harus terima ini, dan dia ubah. Ternyata anaknya itu justru membawa berkat buat orang-orang sekelilingnya. Amin. Bahwa apa yang dia alami, kesulitan dia itu mendidik anak yang berkebutuhan khusus, itu ternyata jadi berkat buat orang lain. Firman Tuhan kan jangan lihat satu sisi saudara ya, artinya benar kita boleh minta, boleh klaim janji Tuhan. Tapi ada hal lain yang Tuhan bilang, bahwa segala sesuatu Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita. Benar? Jadi kalau ada sesuatu, saudara jangan langsung menghakimi, dia tuh ya mati di jalan tuh. Saya pernah lihat ya, ada suami istri gembala itu meninggal kecelakaan. Kemudian udah orang sekelilingnya udah langsung bilang, tuh kan itu gembala tuh selingkuh tuh kayaknya tuh. Makanya dia mati di jalan. Aduh, saya bilang terlalu cepat sekali menghakimi. Saudara hati-hati. Hal seperti itu kalau terus menerus diulang, akhirnya kita punya pikiran yang salah. Oleh sebab itu kita belajar saudara untuk bisa melihat bahwa jiwa kita ini juga seringkali, gampang sekali itu masuk virus ya, artinya banyak hal-hal buruk. Makanya kita harus jaga pikiran kita. Nah sekarang gimana saudara caranya untuk menjaga supaya pikiran kita ini jangan kena virus ya. Atau kalau udah terjadi nih, ada nggak? Ada, saya udah ngalamin kan, saya bilang, saya udah ngalamin. Ya, jadi bisa nggak dipulihkan? Bisa. Tadi salah satu, saya bicara sama diri saya sendiri, saya bicara dengan firman Tuhan, artinya self talk, saya bicara, saya ngomong, saya bilang, belum tentu ini buruk, jangan buru-buru, ya dengar dulu, ini bisa sesuatu yang baik justru gitu. Nah itu saya harus ngomong sama diri saya. Kalau ada firman Tuhan, saya harus pakai firman Tuhan itu. Oke, kita lihat caranya, bagaimana cara kita mengatasinya. Kita harus lihat dulu sudut pandang manusia, itu diganti dengan sudut pandang Allah. Jadi yang selama ini kita lihat dari sudut pandang manusia, dengan caranya kita harus berganti. Kenapa? Karena sangat berbeda. Yang Allah lihat itu sangat berbeda dengan yang kita lihat. Jadi kita mau lihat kalau ada hal-hal yang buruk yang pernah terjadi, kita lihat
yang sebaliknya sini. Bahwa Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan punya maksud yang lain. Tuhan punya cara pandang yang berbeda dengan satu situasi yang sama, dengan satu kondisi yang sama. Tuhan melihat dengan cara yang berbeda. Kalau kita melihat dari sini, kita melihat dengan titik yang kecil, Tuhan melihatnya semuanya. Kalau ada di tempat ini yang seperti ini misalnya saudara, kemudian kita cuma lihat dari satu titik di sini, sedangkan Allah melihat semuanya ini segini. Saudara, Allah melihat dengan sudut pandang yang berbeda dengan kita. Makanya kita belajar untuk melihat sudut pandang Allah. Mari kita lihat caranya bagaimana kita bisa memulihkan pikiran ini. Satu, perbaharui pikiran kita. Dengan cara apa? Lawan pikiran buruk yang akan masuk. Ini tugas siapa? Tugas kita, saudara. Pikiran kita itu kan ada di dalam diri kita, betul? Bukan otak ya, otak beda nih ya. Ini pikiran. Kalau ada pikiran buruk itu tadi, ada informasi buruk, ada situasi buruk, ya ada hal-hal buruk yang kita udah dengar atau kita lihat. Ini tergantung dari otak kita. Dari pikiran kita. Kita mau seperti apa? Mau kita lawan atau kita biarkan masuk? Saya kasih contoh tadi, waktu saya baca, saya mau terusin atau saya mau stop. Saudara, kita bisa menentukan itu karena Tuhan berikan itu kepada kita. Tuhan berikan kuasa itu kepada kita. Kita bisa melawannya. Kalau ada virus masuk atau ada hal buruk mau masuk, kita bilang, no, saya nggak mau terima ini. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya nggak mau terima. Jadi kalau ada hal buruk kita bisa lawan. Kita bisa hancurkan itu, ya. Jangan diterima kalau ada hal-hal buruk. Efesus 6 ayat 10 sampai 18 itu ada ayatnya. Kedua, dikatakan perbaiki. Kan di sini di Roma 12 ayat 2 kan saudara udah tahu ya, perbaiki akal budimu. Akal budi itu pikiran. Kenapa itu perlu diperbaiki, saudara? Kenapa itu perlu dipulihkan kalau kita ada luka di dalam pikiran kita? Karena saudara tadi, pikiran itu sangat berkuasa, powernya itu luar biasa, saudara. Saya sering ngomong sama anak saya nih ya, dulu anak saya yang kecil nih tinggal di Amerika kan, dia sekolah. Saya bilang gini, ingat ya, pikiran kamu itu berkuasa loh. Artinya gini, kalau kamu mikir sesuatu yang buruk, terjadi itu, biarpun itu gak buruk, jadi kelihatannya semuanya buruk. Tapi kalau kamu mikir tuh hal yang baik, coba dong dilihat. Kalau ada satu situasi, jangan cuma lihat dari yang buruk. Kamu lihat yang baiknya ada nggak? Contoh aja gini deh, ada orang mau pergi ke naik pesawat itu nggak berani. Ditanya, kenapa? Pokoknya jangan sampai saya naik pesawat katanya. Saya takut luar biasa. Dia berani cuma kalau dia bilang. Cuma kalau ada pendetanya di situ. Kalau ada pendetanya, saya mau ikut di pesawat itu. Kenapa? Saudara tahu lah ya maksudnya ya. Kata kalau pendeta itu Tuhan pasti jaga, Tuhan pelihara, tidak ada kecelakaan. Pesawat itu gak bisa meledak istilahnya. Siapa bilang? Itu yang meledak waktu dulu Adam Air ya. Itu ada pendeta di sono. Siapa bilang? Ini punya konsep yang salah dia. Kemudian dia bilang apa? Pokoknya saya gak mau naik pesawat. Nah, terus ditanya ya, coba kamu pikirkan ada berapa kali pesawat, karena dia dengar pesawat itu banyak yang celaka. Terus dia bilang, berapa banyak yang kecelakaan ya, atau yang jatuh lah dan sebagainya, berapa banyak dibanding dengan yang selamat? Banyak sih dia bilang. Iya itu. Kenapa mikir yang sedikit ini loh? Kalau yang mikir sedikit ya udah nggak berani terus naik pesawat mau kapanpun. Kenapa? Karena saudara mikir yang cuma mungkin 2 dibanding dengan 20 gitu. Atau 200 bahkan. Dibanding yang 2, ini yang 2 yang dipikirin terus. Jadi artinya apa? Saudara pindah cara berpikir saudara harus dengan sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang yang kecil ini saudara pindah ke yang lebih besar. Yaitu sudut pandang Allah. Amin. Yang selanjutnya, filter dan fokus. Saudara pilih-pilih. Tadi mana yang benar, mana yang tidak benar, buang-buangin yang nggak baik, buang. Kemudian fokus. Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang, pikirkanlah apa yang indah, yang sedap didengar, yang mulia, gitu kan ya? Artinya apa? Fokus sama hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita bisa fokus kepada firman Tuhan, maka dengan sendirinya pikiran kita itu akan diperbaharui. Yang selanjutnya, nah kalau yang ini saudara pasti bisa sebenarnya ya. Tanamkan firman Tuhan. Tanamkan firman Tuhan. Jadi kalau saudara udah tahu, misalnya
tadi saudara lihat, aduh cirinya saya ada tuh. Saya punya tuh ciri-ciri itu, pikiran yang salah. Saudara mulai ganti. Ya. Kemudian saudara mulai katakan dengan diri saudara sendiri, masukkan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Kalau ada hal buruk pernah terjadi, katakan dengan firman Tuhan. Kita lawan, kita ganti dengan firman Tuhan. Katakan kalau misalnya, aduh ini saya orang gagal. Saudara harus ganti. Saya pasti berhasil bersama Yesus. Nah begitu misalnya ya. Saudara misalnya kalau kita orang yang rendah diri, saudara bilang gini, saya berharga di mata Tuhan. Mungkin orang lain punya kelebihan, saya juga punya kelebihan. Saya juga punya kelebihan. Jadi saudara ada hal-hal yang kita bisa gantikan melalui firman Tuhan ini. Jadi pikiran kita, perasaan kita mulai menjadi lebih baik. Nah saudara itu seperti gelas ya, kalau yang kotor itu saudara buang kotorannya ya. Kemudian nanti saudara isi dengan yang bersih. Jadi jangan disimpan itu yang kotor. Karena kalau masuk firman Tuhan tuh jadi susah. Kenapa? Karena ada yang mengganjal di pikiran kita. Ada yang mengganjal di hati kita. Jadi waktu mau masuk sesuatu yang bagus, yang indah, yang mulia, yang berkenan di hati Tuhan, yang sebenarnya memang Tuhan mau, sulit. Nah saudara, mari hari ini kita mau belajar untuk bisa mengerti. Saudara kenali dulu pikiran saudara sendiri. Kenali hati saudara sendiri. Ada perasaan apa nih yang selama ini saya masih simpan? Ada keinginan-keinginan apa yang belum tercapai sehingga saya sangat kecewa? Saudara, kenali dulu ada apa sebenarnya di dalam jiwa kita. Adakah yang buruk? Adakah yang salah? Adakah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Keluarkan itu. Dan perbaharui pikiran kita. Kita lihat ayatnya yang terakhir. Ayat yang terakhir kita baca. Yuk. Ibrani 4 ayat 12, 2, 3. Sebab apapun yang dikatakan Allah kepada kita selalu penuh dengan kuasa yang hidup. Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang paling tajam, yang dapat dengan cepat menembusi pikiran dan keinginan kita yang paling dalam, sehingga memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Saudara, kita bisa menjadi pribadi yang berbeda, menjadi diri kita yang berbeda dari sebelumnya. Kalau apa? Kalau kita pakai firman Tuhan. Tuhan kasih lu senjatanya. Senjata itu apa? Firman Tuhan. Pedang bermata dua. Tuhan kasih firman Tuhan. Tapi mau gak kita pakai? Masalahnya kita seringkali kita gak pakai firman Tuhannya. Ya, kita pakai firman Tuhan untuk menghancurkan segala pikiran-pikiran yang salah. Segala apa yang sudah pernah masuk dalam pikiran kita, kita buang. Saudara, kalau ada pikiran-pikiran yang najis, pikiran yang kotor, yang jahat, yang licik segala macam, saudara mulai pikir baik-baik. Saudara harus perbaharui, restore. Saudara harus perbaharui, restorasi pikiran saudara. Perbaharui pikiran kita. Ini tanggung jawab kita. Kita nggak usah nyalain orang lain. Kalau saya kasih contoh tadi, ada anak yang dilukai oleh orang tuanya misalnya, ada orang yang dari dari budaya, lingkungan dan sebagainya, dari gereja pernah terluka istilahnya gitu. Saudara nggak usah nyalain si A, si B, orang ini, orang itu, kejadian ini, kejadian itu, kan semuanya udah lewat. Saudara nggak perlu salah-salahin itu, nggak perlu cari-cari lagi yang wah karena dia. Saya marah gini nih, karena kamu marah duluan sih, makanya tuh saya jadi marah. Coba kalau kamu nggak marah, saya juga nggak marah. Loh, kok nyalain orang, gitu kan? Sebenarnya itu kan responnya respon kita, pilihannya pilihan kita. Kalau orang itu marah sama kita mau marah lagi apa enggak? Kan saya yang memilih. Kalau saya bilang saya nggak mau marah, ya udah kan. Jadi jangan saudara marah lagi, tapi saudara nyarain orang itu, nggak bisa. Nah, itu berarti sudah ada sesuatu yang tidak baik dalam pikiran kita. Ya, nah hal-hal seperti ini kita pelajari supaya kita bisa menemukan, kemudian kita bisa mengganti dengan pikiran Allah. Ini slide yang terakhir, kita baca sama-sama. 2, 3. Perbaharui pikiranmu dengan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Taruh salib Kristus di dalam pikiran kita, taruh firman Tuhan di dalam pikiran kita, supaya kita bisa menggantikan itu semua, dicuci bersih artinya, supaya nanti hidup kita itu jadi berbeda. Pribadi kita itu menjadi pribadi yang baru. Saudara masih ingat kepompong itu yang Bu Emi cerita waktu itu, bagaimana ulat masuk dari jadi kepompong, kemudian menjadi pribadi yang indah, menjadi kupu-kupu yang berbeda daripada sebelumnya. Jadilah kita menjadi pribadi yang berbeda. Dengan apa? Cara memperbaharui pikiran kita. Pikiran itu ada di jiwa yang tidak terlihat, tapi Allah melihat. Kenapa? Karena pikiran kita ini miliknya Tuhan. Amin.
Tuhan lihat langsung pikiran kita. Apa yang ada dalam pikiran kita Tuhan tahu persis. Makanya Tuhan kasih firman Tuhan untuk mencuci bersih pikiran kita. Agar kita menjadi pribadi yang berbeda.